Yo, balik lagi sama gua di channel Brian Martin. Dan ya teman-teman, selamat weekend ya. Ini udah hari Sabtu lagi, besok udah Minggu lagi ya. Udah cepet banget ya waktu berlalu teman-teman. Dan minggu depan udah memasuki minggu kedua ya di Januari. Ya, kita udah nggak sabar banget sebenarnya. Ada beberapa news event penting di minggu-minggu mendatang. So ya di weekend ini kita agak chill dulu ya. Dan besok di hari Minggu saya akan upload, kayaknya menarik ya kalau bahas Doge dan Shiba lagi. Di weekend ini mereka masuk top trending lagi, top 1 dan di top 4. Kemarin kan kita lihat ada koin-koin ISO 20022. Ya, ini malah bergantian. Doge dan Shiba, ada Sui, Ethereum, Chillguy, dan ini yang trending di Dexscan masih mayoritas dipegang di jaringan Solana ya. Ini malah ada Penaldo guys ya, Penaldo per Solana. So market ataupun altcoin masih menghijau teman-teman, which is nice karena Bitcoin dominasinya mengalami penurunan lebih lanjut lagi. Dan kita kemarin juga ada bahas ya untuk Bitcoin dan juga hyperliquid. Kemudian market cap tentu di sini ada kenaikan. Fear and Greed Index juga berada di level 60 sekarang, which is ini greed ya 60 di perbatasan, dikit lagi udah mau masuk di ya ini baru masuk grid lah teman ya. Untuk extreme grid masih jauh. Ini dia di perbatasan. Jadi hari ini kita akan bahas Bitcoin dan juga Sui teman-teman ya. Jadi pertama-tama kita lihat dulu untuk per 24 jamnya ya. Ini untuk liquidation yang gendut. Ini range bawah itu di sekitar 97.200-an dan range atas di 99.185 dolar. So di weekend ini karena low volume, gak terlalu volatile, Bitcoin possible aja sideways, range-nya di situ-situ aja untuk grab likuiditas terlebih dulu. Ya, ini range bawah dan atas yang bisa teman-teman pantau ya di 97 ribuan dan di 99.100-an dolar. Kemudian untuk per 3 harinya ya di sini long dan shortnya juga banyak ya. Ini short ini tebal di 99.200-an, which is memang itu di area krusial, nanti kita akan bahas juga. Dan untuk range bawah di 97.200-an dan di 96.000. Ya, ini mayoritas banyak yang long teman-teman. Dan ya kita lihat memang Bitcoin ini mengalami rebound ya setelah kemarin dia retest terhadap EMA21-nya, dan ya so far di sini masih melanjutkan up-nya kembali. Nah, ini menjadi key level selanjutnya SNR sebelumnya di 98.800 sampai di 100.000 dolar range-nya teman-teman. Ya, jadi bisa kalau memang dia cuma sekedar grab likuiditas atas, kemudian dia berarti cuma sekedar tail candle aja naik lagi sebelum mungkin akhirnya turun teman-teman dan lain sebagainya. Ya, itu yang perlu diperhatikan untuk weekend ini. Cuman ya secara overall ya ini adanya pemantulan ya, belum bagaimana signifikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Sama seperti pergerakan sebelumnya. Ya, dia up, reject lagi, up lagi, ya reject lagi, up. Di sini adanya flash, ya break, reject lagi, up lagi, dan lain sebagainya. Jadi overall momentumnya masih bermain di 90.000 sampai 100.000 di range 10.000 dolar ini. Dia sideways setelah mengalami rally yang cukup signifikan nih teman-teman. Ya, jadi mulai ketahan di situ. Ada bisa dibilang juga sebuah pemberhentian atau isi bahan bakar dulu atau istirahat sejenak dulu sebelum dia lanjut rally ke sekitar 120.000 dolar teman-teman di Q1 ya. Dan masih sama pembahasan saya ya, perlu sekali diantisipasi kalau memang nanti adanya sheldon news event atau adanya buangan barang di minggu depan gitu ya. Ini masih bisa terjadi dan sebenarnya rawan ya. Bisa seolah-olah dibikin bullish nih. Wah, break dari 100.000 ya, defisit ke 102 ribuan dolar, cuman bikin tail candle, akhirnya dia grab atas grab bawah sebelum akhirnya berangsur pulih teman-teman. Nah, ini yang perlu sekali sebenarnya diantisipasi ya sama kita semua di market yang seperti ini teman-teman. Masih bisa nggak? Masih bisa teman-teman ya. Jadi memang manfaatkan momentum yang ada sekarang ini ya, mungkin altcoin yang hijau ya. Kalau memang teman-teman masih punya kekhawatiran ya, untuk adanya satu kali lagi ya flash di market before benar-benar marketnya itu rally di Q1 ini ya, tentunya udah harus waspada ya ketika market udah hijau-hijau kayak gini, bukan malah over atau menambah muatan teman-teman ya. Saya pribadi belum bilang ini top, apalagi altcoinnya
Ya tentu harapannya mereka bisa rebound lebih kencang lagi di Q1 ini. Cuman yang menjadi concern ketika memang nanti benar mendapatkan flash satu kali lagi di market, ya itu teman-teman pertama harus siap, lalu kedua harus memang punya dana ekstra lagi ya untuk beli di bawah. Jadi bukan ketika hijau-hijau kayak gini teman-teman malah all in. Itu sedikit insight dari saya. Jadi kalaupun nanti ternyata nggak dikasih turun lagi, nggak dikasih flash lagi, malah market berangsur rally lagi ya jelang Trump dilantik, dan setelah Trump dilantik malah market hijau pekat ya, makin pump dan lain sebagainya. Nggak masalah, yang penting teman-teman sudah punya persiapan antisipasi kalau dikasih flash satu kali lagi. Kalau nggak dikasih ya it's okay, nggak apa-apa ya, muatan udah ada, udah terisi semuanya ya, walaupun masih ada spare cash ya udah tinggal di maintain aja posisi yang ada ya. Untuk si Bitcoin tentu ini menjadi level krusialnya teman-teman yang perlu sekali diperhatikan. Dan overallnya karena saya lihat ini cuma sideway doang, belum kemana-mana. Even kita bisa lihat ya nih, even pada pergerakan 5 Desember 6 Desember ya, ini beberapa kali lewatin, ini saya tandain ya di di sekitar 1.500 sampai 102.000. Ini sebelumnya beberapa kali dilewatin dan mendapatkan rejection teman-teman nih. Mendapatkan rejection yang alhasil dia turun lagi nih. Tuh, drop lagi teman-teman. Ini juga drop lagi gitu ya. Jadi masih berpeluang sekali terjadi yang namanya flash satu kali lagi. Ya ini untuk antisipasi aja teman-teman bentuknya. Oke, cuman ya overall kalau kita lihat secara short term oke, karena dia udah mampu reclaim EMA21 yang sebelumnya ketahan di bawah situ. Oke, mulai adanya transisi pelan-pelan. Kemudian di sini ada beberapa next area target krusial dan yang ini menjadi key levelnya untuk si Bitcoin. Ya, before kalau dia mendapatkan flash lagi, teman-teman. Ya itu untuk warning aja. 1 jamnya gimana? 1 jamnya sebenarnya sudah mulai adanya perubahan tren. Ya, yang tadinya downtrend, nah di sini perlahan kita lihat ya adanya perubahan struktur nih menjadi uptrend kembali. Higher high, higher low. Di sini udah higher high lagi dan ya potentially dia akan create yang namanya higher low. Walaupun kemarin saya pribadi expect adanya retracement ya, setidaknya balik ya di sekitar 95 ribuan dolar before dia going up, tapi nggak dikasih sampai sana. Nih, yang menarik ya, cuman 96.100 dolar aja udah lanjut naik lagi, higher high lagi, teman-teman. Ya, jadi untuk posisi saat ini ya, secara time frame 1 jam yes memang adanya perubahan struktur ya dari bearish ke bullish. Ya walaupun memang pemantulannya ini masih cenderung bertahap poco-poco. Cuman kan sekarang ini yang kita harapkan sebenarnya. Ketika Bitcoin ini poco-poco pelan-pelan naiknya, Bitcoin dominasinya drop, altcoin outperform dari Bitcoin. Kan itu yang kita harapkan gitu. Jadi progres untuk Bitcoin so far nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Dan ya ini yang sekarang menjadi concern saat ini gitu. Ya at least dia mendapatkan retracement dulu ya, sideway dulu before dia mungkin akan visit 99.400 sampai 100.000 dolar untuk si Bitcoinnya. So far ini. Jadi kalau ini yang terjadi maka masih confirm ya. Ini high, ini low, higher high, and then higher low before dia bikin higher high baru secara time frame 1 jamnya. Jadi perlahan kayak gini aja nggak masalah selama kalau kita lihat ya untuk Bitcoin dominance ini perlahan turun dan yes memang sudah hit target nih. Ya, setelah terakhir kali di sini drop, ya retest terhadap trendline resistannya di garis putih, kemudian dia berangsur turun, teman-teman. Ya. Dan ini pun sudah hit ya target pertama di box hijau, kemudian target kedua di box putih di sekitar 56,4 dan di 56,9%. Ini udah hit ya. Tentu progresnya nggak langsung satu red candle merah kayak gini. Ya, di dalam progresnya kalau kita lihat di time frame 4 jamnya di sini adanya reject, mantul dulu, retest lagi. Ini reject, maybe adanya retest dulu before dia lanjut turun dan lain sebagainya gitu. Ya jadi bertahap juga turunnya, teman-teman. Nggak langsung red candle langsung satu batang merah panjang gitu, nggak kayak gitu ya. Cuman at least secara short term ini yang saya pribadi lihat gitu ya. Setelah dia udah hit seperti ini ya maybe adanya retrace dulu sedikit sebelum adanya penurunan lebih lanjut untuk si Bitcoin dominance ya. Dengan catatan ya untuk Bitcoinnya masih di situ-situ aja
Ya, walaupun adanya pemantulan pergerakan struktur shift menjadi bullish di lower time frame, tapi ya perlahan aja. Kemudian untuk SUI, ya SUI ini di weekend dia rally kenceng ya, dan sebenarnya secara weekly nggak ada masalah, karena kita bisa lihat ya di 9 dan 16 Desember dia mendapatkan reaksi signifikan. Jadi dua red candle ini sebenarnya tidak memberikan ancaman yang terlalu bagaimana di SUI, dan secara weekly juga ini ada saya udah tandain ya di beberapa video SUI yang lalu. Untuk next target new all time high SUI yaitu ada berada di level 5,3 sampai 5,5 dolar. Itu menjadi next area target new all time high untuk SUI secara ataupun target terdekatnya lah teman-teman ya. Kemudian next untuk cycle kali ini ya kalau kuat maybe hit atau ngejar area 8 sampai 10 dolar, which is itu menjadi next psikologis area untuk SUI. Tapi setidaknya untuk target terdekat ini dulu aja. Apakah reaksinya langsung dibablas atau dia cuma bikin tail candle aja ketika dia visit next area ataupun new all time high-nya ya teman-teman untuk SUI. Karena memang so far dia ini sempat rally signifikan ya di awal Q1 ya, di Q1 lah ya di 2024. So ya ini di Q1 lagi, dan ya kemungkinan besar kalau kita lihat ya di sini batasnya teman-teman, di sini batasnya, kemudian di sini batasnya ya ini menjadi rally-nya dia teman-teman. Tuh. Kalau kita lihat di Q1 2024 ini semenjak Januari dia rally ya, dan dia memang ada red candle juga nih. Secara weekly di sekitar minggu kedua ya di Januari di sini adanya red candle sebelum dia lanjut rally lagi sampai minggu kedua Februari teman-teman. Ya jadi memang di Januari ini adanya satu red candle. Jadi itu yang perlu diantisipasi ya. Itu by the way mingguan loh. Ya itu berpotensi di minggu depan atau di minggu depannya lagi ketika ada beberapa news event penting. Itu yang perlu diantisipasi sekali lagi. Ya cuman overall di Q1 untuk SUI ini mendapatkan yang namanya rally signifikan nih. Kita bisa lihat nih progresnya. Mayoritas bull candle cukup pekat, dan ya itu bisa menjadi proyeksi lah untuk SUI ya. Jadi kalau misalkan sebentar ya guys, dan ya nih kurang lebih kita cocokkan dengan movement yang saat ini gitu ya. Nih kita geser week pertama di sini ya, kemudian kita lihat ya ini kurang lebih hit ya nih sampai 10 dolar teman-teman. Ya kalau memang proyeksinya kurang lebih sama seperti ini. Jadi sangat possible ya untuk SUI itu hit 8 sampai 10 dolar di Q1 kali ini. Ya kalau memang untuk SUI masih sekuat itu trennya, dan ya untuk jebolin area atau new all time high terdekat aja dia bablas tanpa adanya hambatan ya, dan ya ini kurang lebih proyeksi yang kita bisa lihat 8 sampai 10 dolar itu masih sangat-sangat possible untuk SUI. By the way ini secara weekly teman-teman ya. Ini saya tandain dulu aja untuk menjadi target di Q1 ini. Nah ini menjadi box ajaibnya teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat juga secara daily gimana? Ya SUI sebenarnya secara daily juga bullish banget. Ya sekarang aja dia lagi bikin ATH baru udah di 5,1 dolar. Ya udah dikit lagi ini visit di next area target, dan ya perjalanan masih panjang ya teman-teman sampai di box ajaib nih. Ini sampai di box ajaib ini tentunya untuk SUI so far sebelumnya sudah mengalami yang namanya pelemahan. Ya kalau kita lihat secara daily dia bergerak di dalam sebuah range channel aja tuh, belum kemana-mana sebenarnya. Jadi kalau ini adanya confluence juga ya, trendline resistance dan juga Fibo dan juga next target new all time high ya, selama area ini mampu direclaim dengan powerful atau strong ya seperti ini, di break strong seperti ini untuk retest lanjut naik lagi, berarti momentumnya tuh masih sangat-sangat powerful untuk SUI ya. Cuman yang perlu diantisipasi kalau dia cuman bikin tail candle nanti secara daily di sini closing di bawah lagi, nah ini cukup hati-hati untuk dia bisa retest lagi ke bagian bawah trendline. Berarti ya kurang lebih balik lagi ke 4,5 dolaran. Ya ini untuk bad skenario-nya untuk SUI. Ya. Jadi sedikit gambaran untuk SUI, yang nanyain SUI ya. Ini saya tandain dengan warna kuning seperti ini, dan ya balik lagi ini menjadi area krusial secara daily yang wajib ya di break dengan impulsif. Selama dia belum mampu break impulsif ya masih possible untuk dia bermain di dalam range channel ini ya. Itu menjadi
hal yang bisa teman-teman perhatikan ya. Palingan itu teman-teman untuk Sui dan juga Bitcoin dominance. Berikut juga dengan Bitcoinnya. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video sama profit.